Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hakim Sibarani, NIM 19040332. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan terpadu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu adalah suatu perencanaan strategis jangka panjang perusahaan yang bersifat menyeluruh atau terpadu, serta merumuskan berbagai strategi dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu. Dalam perumusan perencanaan terpadu, terdapat 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, kemana perusahaan akan diarahkan? Yang kedua, bagaimana situasi yang dihadapi perusahaan? Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat sampai ke tujuan. Perencanaan terpadu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, titik tolak penyusunannya adalah perusahaan sebagai keseluruhan. Yang kedua, dampak dari kegiatan yang direncanakan bersifat menyeluruh. Yang ketiga, usaha memahami berbagai kekuatan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Dan yang terakhir, bersifat realistis dan relevan terhadap lingkungan. Selain itu, perencanaan terpadu memiliki arti dan peran penting dalam perusahaan, yaitu sebagai perspektif yang menghubungkan kondisi sekarang dengan masa depan, serta kondisi intern dan ekstern. Yang kedua, yaitu sebagai sarana efektif dalam mengkaji dan menghadapi tantangan lingkungan. Yang ketiga, sebagai panduan dan kerangka kerja dalam mengambil keputusan dan motivasi kerja. Selanjutnya, untuk merumuskan konsepsi pengelolaan usaha perusahaan sebagai suatu sistem terpadu, terkait, dan menyeluruh, dan merupakan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang. Dalam konsep dasar perencanaan terpadu, terdapat tiga unsur utama, yaitu unsur perencanaan, unsur program, dan unsur anggaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyusunan perencanaan terpadu. Ini adalah bagian proses penyusunan perencanaan terpadu. Dalam bagian tersebut, kita dapat melihat ada 3 faktor yang mempengaruhi maksud dan tujuan perusahaan, yaitu yang pertama, kebijakan umum pemilik, akta pendirian perusahaan, falsafah perusahaan, dan aspirasi manajemen puncak. Setelah itu, maka dirumuskanlah maksud dan tujuan perusahaan. Setelah maksud dan tujuan perusahaan dirumuskan, maka akan dianalisis dan akan dipilih strategis yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Analisanya itu berupa analisa lingkungan dan analisa kemampuan. Dari analisa dan pemilihan strategis akan menghasilkan arah dan sasaran perusahaan dan juga menghasilkan strategi dasar. Arah dan sasaran perusahaan akan menghasilkan sasaran bidang, sedangkan strategi dasar akan menghasilkan strategi fungsional. Berdasarkan sasaran bidang dan strategi fungsional, maka akan dibuat program bidang. Dari program bidang akanlah keluar proyeksi keuangan untuk menjalankan semua program-program di bidang tersebut. Inilah secara rinci proses penyusunan perencanaan terpadu. Yang pertama yaitu faktor pembuatan tujuan, meliputi akta notaris, kebijakan umum pemilik, falsafah perusahaan, dan aspirasi manajemen puncak. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan. Tujuan dibuat berdasarkan alasan mendirikan perusahaan dan hasil yang diharapkan dari pendirian perusahaan. Selanjutnya menganalisa lingkungan, yaitu keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan sosial budaya, teknologi, dan keadaan persaingan. Selanjutnya, analisa kemampuan dari perusahaan tersebut, yaitu analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats, atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari segi pemasaran, teknik dan produksi, organisasi dan SDM, serta keuangan. Selanjutnya, kita menentukan arah perusahaan, yaitu arahan dan petunjuk dalam perumusan sasaran bidang, strategi fungsional, dan program bidang. Selanjutnya, kita menetapkan sasaran perusahaan, yaitu target prestasi atau kinerja yang akan dicapai pada 5 tahun kemudian. Setelah ditetapkan arah dan sasaran perusahaan, selanjutnya kita merumuskan strategi, yaitu cara yang digunakan untuk mencapai arah dan sasaran tersebut, berupa pertumbuhan atau agresif, stabilitas atau rasionalisasi, defensif atau survival, dan orientasi keluar atau diversifikasi.
Selanjutnya kita menyusun program-program di setiap bidang, yaitu rencana kerja tahunan terpadu dalam bidang menurut fungsi organisasi selama 5 tahun ke depan, berdasarkan strategi fungsional untuk mencapai sasaran bidang dan pengelolaan perusahaan, meliputi perencanaan bidang pemasaran, teknik dan produksi, organisasi dan SDM, serta keuangan. Yang ketiga, kita akan membahas hierarki perencanaan terpadu. Terdapat dua jenis perencanaan terpadu, yaitu rencana sekali pakai atau single use plan. Rencana sekali pakai dibuat berdasarkan program. Program tersebut dijalankan melalui proyek, dan proyek itu akan mengeluarkan anggaran. Yang kedua yaitu rencana yang dibakukan atau standing plan. Dibuat berdasarkan kebijakan. Dari kebijakan tersebut dianalisis manfaatnya. Setelah ditemukan manfaatnya, maka dibuat SOP-nya atau standard operation-nya. Dan dari SOP itu akan menghasilkan aturan yang akan diberlakukan di perusahaan tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai teknik dan alat bantu perencanaan terpadu, yaitu dari segi peramalan yang bersifat kualitatif, kita bisa menggunakan metode judgment, yaitu berupa opini dan DLP. Yang kedua dengan metode proyektif berupa brainstorming. Secara kuantitatif, kita bisa menggunakan metode time series analysis dengan menggunakan satu variabel. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode korelasi regresi dengan menggunakan multivariable. Selanjutnya ada perencanaan proyek. Kita bisa menggunakan diagram jaringan atau network diagram, jadwal kegiatan atau Gantt chart, urutan kerja atau CPM, critical path method, dan PERT, program evaluation and technique. Demikianlah penjelasan saya mengenai perencanaan terpadu. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.